Halo, nama saya Meli Christine Tampu Bolon dari Prodi Manajemen Angkatan 2018. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang Basic Marketing, Strategi, and Taktik. Nah, pertama-tama, apa sih itu marketing? Menurut American Marketing Association sendiri, marketing merupakan serangkaian institusi dan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, melakukan pertukaran, serta menyampaikan penawaran yang memiliki value bagi para pelanggan, masyarakat luas, dan institusi. Jadi dapat disimpulkan, marketing itu adalah proses di mana kita dapat menciptakan, mengkomunikasikan, melakukan penawaran berupa produk, barang atau jasa yang memiliki nilai tersendiri bagi para pelanggan, institusi, dan masyarakat luas nantinya. Nah, selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa sih hasil dari pemasaran itu. Hasil dari pemasaran itu sendiri adalah value atau nilai, di mana jika dirumuskan, value sama dengan total get dibagi total give. Nantinya, apa yang didapatkan akan dibandingkan dengan apa yang harus dikorbankan. Nah, biasanya value ini diberikan oleh institusi atau perusahaan. Sedangkan total give ini apa yang didapatkan pelanggan, institusi, dan masyarakat luas. Dan total get sendiri, ini manfaat apa yang didapatkan pelanggan setelah menggunakan produk yang telah kita ciptakan tadi. Misalnya dari manfaat fungsionalnya, manfaat krusialnya, dan manfaat emosionalnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran ini ada 9 elemen untuk menciptakan value basic marketing. Nantinya, ini akan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada strategi, kedua itu ada taktik, dan yang ketiga itu ada value. Nanti saya akan menjelaskan apa saja 9 elemen dalam menciptakan basic value marketing ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang strategi. Dalam strategi ini mempunyai 3 elemen. Yang pertama ini segmentation, di mana dalam segmentation ini kita sebagai marketing harus bisa menentukan target market kita sesuai dengan variabel-variabel tertentu. Apa saja sih variabel dalam segmentation ini? Yang pertama ada geografis, kita bisa melihat target market kita apakah orang desa atau kota. Yang kedua demografis, kita bisa melihat dari sisi usia, gender, pendapatan. Psikologisnya kita bisa melihat dari alasan psikologi mereka. Dan yang keempat, behavior atau perilaku para calon konsumen kita. Nah, dalam segmentation ini mempunyai 4 kriteria. Yang pertama, segment size. Yang kedua, segment growth. Yang ketiga, competitive advantage. Yang keempat adalah competitive situation. Nah, selanjutnya, elemen kedua ini ada targeting. Kita harus menentukan target mana yang nantinya akan kita tuju atau bidik dalam menjangkau konsumen. Yang ketiga ini elemennya ada positioning. Di sini kita harus menentukan bagaimana sih cara kita membangun atau membentuk persepsi para pelanggan tentang produk yang kita ciptakan ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang kedua ini marketing tactics. Dalam marketing tactics ini juga mempunyai 3 elemen. Yang pertama ini ada differentiation. Dalam differentiation ini kita sebagai marketing harus menentukan produk yang kita ciptakan ini akan mempunyai keunikan seperti apa yang nantinya akan ditonjolkan agar konsumen ini ingin membeli produk yang kita ciptakan. Dalam differentiation ini mempunyai 3 faktor pembentuk. Yang pertama ini ada konten, di mana dalam menciptakan produk kita harus memikirkan produk ini ingin mempunyai rasa seperti apa, tekstur seperti apa, warna seperti apa, dan lain-lainnya. Yang kedua ini ada konteks. Bagaimana cara bentuk penyajian dari produk kita, apakah dalam bentuk kemasan atau yang lainnya. Yang ketiga ini bisa dilihat dari infrastrukturnya, baik dari teknologi, sumber daya manusianya, dan lain-lain. Selanjutnya, elemen kedua dari marketing tactics ini ada marketing mix. Dalam marketing mix ini, nantinya produk yang kita buat akan diwujudkan secara lebih real. Dalam marketing mix juga mempunyai aspek-aspek. Yang pertama itu ada produk, di mana kita harus menentukan produk apa sih yang ingin kita buat atau kita ciptakan nantinya, apakah berupa barang atau jasa. Yang kedua ada price. Dalam price ini kita harus menentukan harga yang sesuai dengan target yang sudah kita tentukan tadi. Yang ketiga ada promotion, di mana kita harus
memikirkan bagaimana sih cara kita menawarkan dan mengkomunikasikan produk yang kita buat tadi kepada para pelanggan. Yang keempat ada place, di mana dalam place ini kita harus memikirkan bagaimana cara kita menjangkau para target kita yang sudah kita tentukan. Selanjutnya dalam marketing tactics, elemen ketiga ini ada selling, di mana dalam selling ini kita harus memikirkan bagaimana sih cara kita menjalin hubungan jangka panjang dengan para pelanggan kita. Nah, selling ini juga mempunyai 3 teknik. Yang pertama ada transactional selling, yang kedua konsultatif selling, dan yang ketiga ada enterprise selling. Nah, yang terakhir ini ada marketing value. Dalam marketing value ini juga mempunyai 3 elemen. Yang pertama, brand. Apa sih brand itu? Brand bukan hanya sekedar simbol atau logo, tetapi sebagai sebuah tanda pengenal atas produk yang sudah kita ciptakan tadi, yang menjadi pembeda antara milik kita dengan para pesaing. Nah, dalam brand ini juga memiliki faktor. Yang pertama ini ada brand awareness. Dalam brand awareness ini, ukuran sejauh mana sih para pelanggan telah mengenal produk yang sudah kita ciptakan. Yang kedua ini ada brand association. Hal apa aja sih yang timbul dalam benak para pelanggan setelah tahu tentang produk kita. Yang ketiga ada brand loyalty. Ukuran sejauh mana sih para konsumen juga memiliki keterikatan dengan produk yang kita ciptakan. Yang keempat ada perceived quality. Bagaimana persepsi konsumen terkait kualitas dari produk yang sudah kita berikan tadi. Dan yang kelima ada other asset. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi brand yang sudah kita ciptakan tadi. Di sini elemen kedua dalam marketing value ada service quality, di mana dalam service quality ini nantinya akan menjadi faktor yang mempengaruhi bagus atau tidak, kuat atau lemahnya sebuah layanan yang kita berikan kepada para pelanggan kita. Dalam service quality ini memiliki beberapa faktor. Yang pertama ada reliability, di mana perusahaan harus memberikan layanan yang akurat tanpa kesalahan. Yang kedua ada assurance, kemampuan perusahaan atau para karyawan untuk membuat para konsumen merasa yakin dan aman dalam menggunakan layanan yang kita berikan. Yang ketiga ada tangibles, daya tarik perusahaan dapat dilihat dari beberapa aspek, baik aspek fisik dan penampilan para karyawannya. Yang keempat ada responsiveness, bagaimana ketanggapan dari sebuah perusahaan atau karyawan dalam memberikan bantuan, respon, atau permintaan dari para pelanggan. Yang kelima ini ada empati, bagaimana perusahaan paham akan kebutuhan dari pelanggan mereka. Elemen yang ketiga dalam marketing value itu ada proses, di mana dalam proses sendiri ini terdapat 3 faktor. Yang pertama itu ada quality, yang kedua itu ada cost, dan yang ketiga itu ada delivery. Jika disingkat menjadi QCD. Key atau quality, di mana perusahaan itu harus memberikan layanan dengan kualitas yang setinggi-tingginya. Cost, perusahaan harus memberikan harga yang serendah-rendahnya agar para konsumen atau para pelanggan kita dapat menjangkau layanan kita. Yang ketiga ada delivery, di mana perusahaan harus memberikan layanan pengiriman yang secepat-cepatnya agar tidak membuat para pelanggan atau konsumen kita menunggu terlalu lama serta membuang-buang waktu. Nah, jadi itulah 9 elemen dalam menciptakan basic marketing value. Tadi yang pertama ada segmentation, yang kedua ada targeting, ketiga ada positioning, keempat ada differentiation, kelima ada marketing mix, keenam ada selling, ketujuh ada brand, 8 ada service quality, dan yang terakhir ada proses. Sekian itulah saja presentasi dari saya tentang materi basic marketing, strategi, and taktik.